penyintas MS dan NMO supaya Indonesia menjadi tempat yang lebih baik untuk didiami oleh para penyintas MS dan NMO. Kami memiliki berbagai macam akun, ada di Instagram ada di Threads, ada di Facebook. Bila teman-teman ingin bergabung dengan kami, akan kami welcome sekali untuk bergabung. Nanti bisa menghubungi di layanan apa resmi kami di Facebook bisa, di Instagram bisa, supaya kita bisa bergabung dengan dan menjadi komunitas yang jauh lebih baik untuk Indonesia. Terima kasih, Mbak Santi. Monggo silakan dilanjutkan. Iya, terima kasih Dr. Suci. Wah, keren sekali ya Yayasan Multiple Sclerosis Indonesia ini. Yayasan pertama yang membuat penyintas multiple sclerosis merasa tidak sendirian. Kalian kalau Ya, misalnya Sobat Imun pengen gabung, bisa melalui Instagram ya, Multiple Sclerosis Indonesia, atau bisa langsung menghubungi Dr. Suci. Bisa melalui kita nanti untuk disambungkan ke Dr. Suci Windari. Sebelum ya, acara kali ini dimulai, kita lakukan acara dokumentasi awal dulu. Untuk para sobat imun boleh open kameranya. Untuk dokumentasi, Teh Rere silahkan. Sudah siap? Silakan Teh Rere. Hari ini. Oke, selanjutnya sekali lagi. Ya, sudah ya. Nanti kita akan melakukan pemutaran video, mungkin nanti di tengah-tengah pemberian materi dari narasumber. Kita langsung ke acara inti dulu. Sebelum saya serahkan berikutnya kepada moderator, saya akan sedikit menjelaskan siapa moderator kita ini. Beliau adalah Fuji Rismawan, yang merupakan salah satu penyintas autoimun multiple sclerosis dan kondisi saat ini dalam kondisi sedang remisi. Baik, silahkan Kak Fuji. Baik, terima kasih banyak untuk Santi selaku MC yang sudah membuka acara dengan hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Imun dan para peserta lain yang luar biasa. Perkenalkan, saya Puji dan hari ini saya akan menemani kalian semua di sini sebagai moderator tentunya dalam webinar pagi ini yang penuh makna bertajuk mengenal multiple sclerosis lebih dekat antara miskonsepsi, diagnosis yang keliru, dan juga ada isu reproduksi. Nah, webinar ini diselenggarakan oleh komunitas cantik-cantik autoimun, didukung oleh Merck Indonesia, dan merupakan bagian dari rangkaian World MS Day 2025. Kita akan sama-sama belajar dan berdiskusi bersama dari narasumber yang tentunya luar biasa ya teman-teman, ahli di bidang masing-masing. Jadi kita simak dengan baik dan jangan ragu untuk nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanya aja. Nah, sebelum kita mulai ke pemaparan dari para narasumber, saya mau ajak nih Sobat Imun dan semua peserta yang ada di Zoom ini untuk ice breaking dulu nih kita ya. Ice breakingnya ini yaitu kita akan ada pemaparan mitos dan fakta. Buat teman-teman di sini, boleh yang tahu jawabannya bisa di chat di kolom komentar. Diharap semua peserta aktif ya untuk menjawab. Oke, yang pertama, boleh next operator.
Mitos atau fakta? MS adalah penyakit keturunan. Boleh dijawab di kolom komentar. Wah, wah, ada Salsabila mitos, mitos, Anissa mitos. Wah, kayaknya udah pada hafal banget ya. Next, coba. Mitos atau fakta? Semua penderita MS itu akan berakhir di kursi roda. Mitos, 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 mitos. Oh, oke, oke, oke. Sepertinya ini sudah pada pengetahuannya sudah pada luas ya. Next lagi. Operator boleh next? Mitos atau fakta bahwa MS menyerang usia 20 sampai dengan 40 tahun? Ayo jawab. Mitos, fakta, fakta, mitos, mitos. Oke, oke. Kalau ini masih 50-50 ya. Ada yang jawab mitos, ada yang jawab fakta juga. Boleh di next lagi? Mitos atau fakta MS mempengaruhi sistem saraf pusat. Nih, yang terakhir nih. Coba jawabannya. Fakta, 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 fakta. Wah, oke langsung kita lihat aja untuk jawabannya. Next. Mitos. Yang pertama itu, ya tadi jawabannya semuanya benar ya. Kalau MS itu bukan penyakit keturunan, jadi jawabannya mitos. Yang kedua itu MS berakhir di kursi roda, tentunya mitos juga karena masih banyak juga penyintas multiple sclerosis yang masih bisa beraktivitas normal gitu. Saya juga mungkin dulu sempat berada di kursi roda, tapi sekarang udah bisa jalan normal lagi. Lalu ada MS menyerang usia 20 sampai 40 tahun, ya itu fakta. Lalu selanjutnya MS mempengaruhi sistem saraf pusat, itu juga fakta. Dan yang terakhir, oh iya ini mungkin tadi sempat kelewat, MS menular atau enggak nih. Ternyata mitos ya, MS sama sekali tidak menular atau ditularkan gitu. Karena masih banyak banget nih informasi simpang siur di masyarakat tentang MS ini. Jadi sekarang gimana kalau kita dengar aja langsung penjelasan dari ahlinya, seorang neurolog yang mendalami langsung nih dalam bidang neuroimmunology. Nah, baik Sobat Imun, kita masuk ke sesi materi yang pertama. Narasumber pertama kita adalah sosok inspiratif yang telah mendedikasikan dirinya di bidang neurologi, khususnya neuroimmunology. Beliau adalah Dr. Anjarelia Sutanto, spesialis saraf, fellowship neuroinfection neuroimmunology. Nah, beliau ini dulu sekolah kedokteran di Universitas Pelita Harapan, lalu mengambil spesialis saraf di Universitas Indonesia dan sekarang sedang fellowship neuroinfeksi dan neuroimmunologi ya. Nah, untuk prakteknya sendiri sekarang sedang praktek di Hospital Lipo Village, Siloam Hospital yang ada di Tangerang sama Siloam Hospital Kelapa II dan juga aktif sebagai dosen Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan. Dan ada juga riwayat organisasinya ya, ada beberapa ya. Nggak usah berlama-lama lagi, kita sambut aja. Ini dia Dokter Anyelir. Silakan MC tolong di spotlight. Iya, selamat pagi. Suara saya kedengeran, Mbak Fuji? Iya, dok terdengar Iya, terima kasih. aman. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi rekan-rekan. Pagi. Rasanya seneng banget ya, karena kalau diundang, diajak ngobrol di acara MS, autoimun, kedekatannya tuh beda gitu. Selamat pagi semuanya. Karena beda dari mungkin term-term penyakit yang lain, tapi MS nih sepertinya dekat gitu dengan kehidupan. Kita nggak cuma bicara mengenai penyakit ini, penyakit itu, tapi juga selalu dapat semangatnya. Saya selalu bisa sensing semangat yang luar biasa dari teman-teman MS, dari teman-teman penyintas autoimun, dan
kedukungan supportnya masing-masing tuh juga sangat dekat. Udah kayak saudara kali ya. Mbak Fuji juga pasti kayak punya saudara di sini, di Iya cantik-cantik benar. autoimun. Ya, rasanya keluarganya besar gitu ya. Jadi dunianya makin besar. MS ini nggak bikin dunia kita menyempit, tapi malah makin besar, makin luas. Dari yang ibu rumah tangga, ketemu ada yang seorang businesswoman, ada yang guru, ada yang perawat, dokter, pokoknya macam-macam. Malah jadi punya keluarga yang luar biasa. Kedekatan itu juga saya lihat di EMSI dulu mungkin dari sebelum saya dokter saraf, kayak juga sempat ketemu sama bukannya, ketemu bareng-bareng waktu itu sama dokter Iwanti, dokter Roxy, kemudian juga dari sahabat MS ya, di sini ada Jessie, yang belakangan baru lagi bikin acara ya Jess ya. Hari ini bahkan masih ada acaranya ya. Siapa tahu ada yang bisa mampir, nanti main bareng bagaimana merasakan jadi pasien MS ya. Oke, mungkin bisa dibantu share screen untuk slide-nya dari tim panitia. Selain teman-teman penyintas, kita juga punya dukungan dari PT Merek. PT Merek ini juga rasanya punya komitmen yang jelas, juga selalu mendukung. Terima kasih untuk dukungannya, sehingga kita semua jadi punya wadah untuk ngumpul ya. Hari ini sebetulnya bukan presentasi, mungkin lebih ke diskusi ya. Kita ngobrol bareng ya teman-teman ya. Karena saya yakin para warrior di sini tuh udah baca banyak, udah mengalami banyak, sudah lebih tahu, sudah lebih merasakan langsung. Jadi rasanya kita sebetulnya judulnya sharing sama-sama. Nah, topik yang mau diangkat adalah multiple sclerosis. Kenali lebih dekat, atasi dengan tepat. Karena mau dibilang musuh, tanda kutip iya, mau dijadikan sahabat juga iya. Makanya kita harus kenal dulu, kita harus deket dulu sama MS ini. Kita harus bersahabat supaya kita bisa tahu apa sih celahnya MS, apa sih yang bisa kita kerjakan, apa impactnya untuk kehidupan kita, untuk keluarga kita tersayang, untuk teman-teman kita. Kayak gimana sih, apa yang harus kita hadapin. Next slide. Hari ini kita akan bicara mengenai beberapa hal. Yang pertama adalah kita mau coba kenalan dulu, kan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Setelah bisa sayang, kita jadi bisa hidup bersama-sama. Yang kedua adalah mengenai tantangan diagnosis dan juga terapinya. Karena kalau sudah bicara mengenai MS, yang pusing bukan cuma pasiennya, tapi ternyata dokternya itu juga pusing. Yang ketiga, nanti kita akan coba masuk tentang MS dan reproduksi, yang nanti akan dibantu oleh rekan saya, Dr. Rima yang luar biasa, yang sudah banyak berkecimpung dalam bidang fertility. Dan nanti kita akan coba simpulkan apa sih yang bisa kita ambil dalam diskusi hari ini. Next. Oke, kita kenalan dulu ya. MS ini siapa sih sebenarnya? Nama gaulnya MS atau disebut dengan multiple sclerosis. Jadi, secara sederhana, kita ini punya saraf. Saraf itu adalah bisa dibilang sebagai bos atau pemerintahnya badan kita. Ada pekerjanya otot, ada rangka-rangka bangunannya, ada tulang, tapi semua ini sifatnya pasif. Jadi baru bisa bekerja kalau ada bosnya. Bosnya adalah si saraf. Saraf ini juga ada dua. Ada bos yang di kantor pusat, atau kita bilang sistem saraf pusat. Ada yang menjadi anak buahnya, yaitu saraf-saraf yang di pinggir, yang sudah adanya bentuknya kabel di tangan, di kaki kita, yang kadang bikin kita kesemutan kalau kita duduk kelamaan, misalnya seperti itu ya. Tapi kalau bicara MS, kita nih bicara boss of the boss. Udah bos saraf, bosnya di kantor pusat lagi. Jadi udah yang bener-bener di atas, yang menjadi drive dari kegiatan kita. Bicara bos sistem saraf pusat ini ada dua. Ada yang di kepala, yaitu si otak. Ada juga yang di saraf tulang belakang. Kita bilangnya bahasa kerennya medula spinalis ya, atau saraf tulang belakang. Nah, yang diserang targetnya itu otak dan saraf tulang belakang. Siapa yang nyerang? Sedihnya yang nyerang sebenarnya badan kita sendiri. Makanya namanya autoimun. Auto itu kan seperti sesuatu yang dilakukan sendiri, autopilot gitu ya, autoimun. Kita punya imun, kita punya tentara badan yang seharusnya dia nyerang kuman, dia nyerang virus, dia nyerang bakteri di badan kita ketika kita sakit. Tapi karena imunnya korslet,
Akhirnya dia malah dia malah nyerang badan kita sendiri. Dan yang diserang sangat spesifik. Yang diserang adalah sistem saraf pusat, otak, dan saraf tulang belakang kita. Karena dia sifatnya dari dalam badan, makanya dia terus-terusan datang. Karena asalnya memang dari dalam badan kita. Beda sama infeksi, beda sama cancer yang dari luar awalnya. Nah, ini dari dalam badan kita. Makanya sifatnya panjang berlangsungnya, dia kronik dan juga progresif. Makin lama makin nambah, makin lama makin memberat gitu ya. Dia naik-naik terus kayak anak tangga, makin lama makin naik. Nah, karena kegiatannya itu panjang, kerusakannya itu panjang dan terus-menerus, makanya dia makin lama dia bisa multifokal atau dia menyerang titik-titik yang berbeda. Hari ini dia nyerang ke bagian otak depan. Nanti suatu hari bukan tidak mungkin dia nyerangnya ke otak kecil yang di belakang. Lama-lama dia pergi ke saraf mata, lalu pergi ke saraf tulang belakang dan seterusnya. Jadi dia bisa ada di banyak titik. Kemudian karena makin berat, dia juga munculnya bukan hanya di banyak tempat, tapi juga di banyak waktu, multi episode. Jadi bisa kena hari ini, 2 bulan kemudian, nanti 1 tahun kemudian. Jadi kayak apa ya, kayak telenovela zaman dulu gitu ya, kayak teman-teman ya. Atau sinetron-sinetron. Episodenya bisa sampai ada yang 20 episode, ada yang 100 episode, tapi banyak. Bisa muncul berulang-ulang jika dia tidak terkontrol dan muncul sebagai relapse. Itulah sumber nama multiple sclerosis. Multiple-nya itu dari sana, dari multifokalnya, dari banyaknya tempat yang dia serang. Sklerosis artinya jadi terbentuk seperti sklerotik atau pengapuran. Jadi ada kerusakan di saraf yang tempatnya ada di mana-mana. Inilah sumber nama multiple sclerosis atau MS. Nah, next. Karena multi episode itu, dia bisa munculnya nih grafiknya beda-beda. Yang paling sering ada yang namanya RRMS atau relapse remitting. Kadang muncul, nanti balik lagi ke baseline, sehat lagi. Suatu hari ada lemes lagi, nanti balik lagi. Tapi sayangnya, keluhan-keluhan ini kadang tidak selalu kembali ke baseline, tidak selalu kembali ke titik nol. Tapi dia kadang membaik sedikit, tapi kemudian sudah muncul gejala yang baru. Hari ini lemas, suatu hari nanti jadi ada kebas, kesemutan, atau jadi pandangannya buram, dan macam-macam. Bahkan ada yang naik terus. Atau yang kita kenal sebagai mungkin bisa dibilang sesuatu yang paling berat ya. Primary progressive. Kayak tangga, dia naik terus, nggak ada perbaikannya. Baru ada muncul satu gejala, nanti nambah lagi, dan seterusnya. Ini mungkin bisa dibilang sebagai varian MS yang paling challenging, obatnya paling terbatas, dan disabilitasnya paling cepat munculnya. Next. Seberapa sering sih sebenarnya MS ini? Dulu tuh mungkin bicara katakanlah 20 tahun yang lalu gitu ya. MS nih kayaknya nggak ada gongnya, nggak ada suaranya. Diam-diam aja, apa sih itu MS gitu ya? Banyak yang didiagnosis perempuan muda stroke berulang dibilangnya. Ini yang akhirnya dikaji ulang, dievaluasi. Ternyata bukan stroke. Ternyata ini adalah suatu penyakit autoimun yang punya nama loh. Namanya adalah CMS. Dulu nggak ketahuan. Karena memang baru akhir-akhir ini, beberapa dekade terakhir lah, kita baru muncul. Next slide. Sebagai perbandingan, di tahun 2013, mungkin 12 tahun lalu, di dunia itu 2,3 juta orang dengan MS. Tapi begitu kita nambah ya, di tahun 2020, dalam 7 tahun aja, udah nambah 500 ribu orang. Sekarang udah 2,8 juta. Nah ini peningkatannya pesat rasanya. Dan kalau kita mau mencoba lihat lagi, next, itu kurang lebih 1 dibanding 3.000 dari populasi kalau kita mau hitung di dunia. Dan next slide, pasiennya ini bukan pasien-pasien usia lanjut, beda sama stroke, beda sama cancer, tapi usianya usia-usia muda. Paling sering justru usia 20-30 tahun, dan bahkan ada 30 ribu orang yang usianya sangat muda, masih remaja di bawah 18 tahun. Nah, ini cukup meresahkan. Kalau kita lihat di peta kita, next, kita memang dikatakan 0 sampai 25 per 100 ribu. Tapi ini laporan 2020. Dan harus diingat ini adalah yang terlaporkan. Mungkin masih banyak yang sebenarnya MS, tapi belum terdiagnosis.
atau terdiagnosis tapi belum terlaporkan. Karena laporannya memang sebagian besar baru masuk di daerah Jabodetabek, yaitu terutama di daerah Jakarta dan mungkin di area Tangerang. Fokusnya baru di area itu. Kenapa begitu? Coba nanti kita lihat apa sih tantangannya kok bisa begitu. Bisa dia belum terdiagnosis dan bisa juga belum terlaporkan. Apa masalahnya? Next slide. Oke. Kalau kita mau menyambung mengenai mitos dan fakta ya, tadi seru ya. Ini mitos, ini fakta, yang benar yang mana? Dan kita mencoba membahas satu persatu. Yang paling atas adalah heredity atau keturunan. Bisa saya bilang MS ini penyakit keturunan nggak sih dok? Agak 50-50 ya, agak mitos, agak fakta. Kenapa? Karena sebetulnya memang ada peranan genetik pada kekerapan munculnya MS. Tapi tidak menjadi pasti gitu ya. Misalnya kayak penyakit talasemia. Orang tuanya talasemia, dua-duanya gangguan darah ya. Terus anaknya sudah pasti karena genetiknya ini memang jelas diturunkan. Tapi kalau genetik pada MS ini agak beda. Mungkin lebih mirip seperti diabetes ya, diabetes mellitus atau penyakit kencing manis. Genetik ini meningkatkan resiko. Jadi nggak pasti menurunkan, tapi meningkatkan resiko. Harus diakui kalau ada dua orang yang dengan profil yang sama, yang satu punya riwayat keturunan atau riwayat keluarga dengan MS, yang satu tidak punya, memang 5,77 kali. Itu penelitiannya, 5,7 kali lebih tinggi resikonya. Jadi meningkatkan resiko. Tidak secara langsung diturunkan, tapi memang faktor resikonya agak naik. Jadi mau dibilang mitos iya, dibilang fakta ada some part yang memang betul, ada keturunannya sedikit ya di area peningkatan resikonya. Kita geser ke sebelah kiri. Tadi membahas juga apakah ini penyakit menular. Yang menular kan biasanya infeksi ya teman-teman ya, misalnya kena flu, kena COVID, kemudian kena virus atau kuman TBC. Nah itu kan yang dibilang menular. Menular nggak sih? Menular tidak. Jadi silakan kita pelukan, feel free kita punya pasangan, kita punya keluarga, sharing makanan, kita tidur bersama, pakai alat makan yang sama, sama sekali tidak menularkan. Jadi ini benar-benar mitos ya, bahwa MS ini sama sekali tidak ditularkan karena dia adalah penyakit autoimun yang asalnya dari dalam badan, bukan tipikal yang bisa dipindahkan oleh agen tertentu atau oleh kuman. Tapi kenapa faktor resikonya di sini dibilang ada penyakit infeksi? Karena semakin ke sini ada banyak penelitian-penelitian bahwa orang yang pernah kena infeksi EBV atau Epstein-Barr virus ini meningkat resikonya untuk kena MS. Diduga EBV ini sangat mirip dia bentuknya sama sistem saraf pusat kita. Makanya ketika EBV ini masuk, antibodi kita ini mengenali kan. Dia membentuk tentara-tentara khusus untuk EBV. Tentaranya tetap tersimpan. Ketika infeksinya sudah pergi, dia tetap punya memori bahwa ada loh ini tentara yang khusus untuk EBV kalau dia datang lagi. Nah, dia patroli gitu ya, dia patroli, EBV-nya udah nggak ada, virusnya udah nggak ada. Tapi kok dia lihat, ih ini kok ada yang mirip ya? Ini jangan-jangan EBV nih. Ternyata saraf kita. Akhirnya dia serang. Dia datang lagi, antibodinya ketika muncul, dia serang lagi, dia serang lagi. Makanya infeksi ini menjadi awal dari terbentuknya korsletan dari autoimun kita. Makanya infeksi tertentu menjadi faktor resiko autoimun ini jadi naik atau jadi flare. Geser lagi ke kiri. Ini eh, benar bahwa yang kena autoimun ini cantik-cantik. Beneran memang pasien-pasien saya ini cantik-cantik bener namanya. Makanya namanya cocok, cantik-cantik autoimun ya. Kita embrace our beauty gitu ya. Benar-benar yang ingin ditekankan adalah ingat loh kecantikan kita. Kecantikannya bukan bicara hanya fisik, tapi kecantikan semangat, kecantikan daya juang, kecantikan dari solidaritas. Jadi menurut saya perempuan-perempuan ini mungkin ya amin kita ini punya kekuatan khusus ya sehingga diberikan eh, cobaan diberikan ujian khusus sama Tuhan gitu ya bahwa ini autoimun tuh berat dan makanya perempuan-perempuan kuat yang memiliki yang diberikan gift oleh Tuhan nih bersahabat gitu dengan autoimun dalam hidup kita. Nah, karena memang
perempuan ternyata yang lebih banyak kena MS. Kalau secara dunia 3 banding 1. Tapi pernah ada penelitian di Indonesia 8 banding 1. Perempuan semua gitu ya. Ada yang laki-laki tapi jarang banget. Mungkin autoimunnya tipikalnya lebih ke yang jenis yang lain ya. Misalnya agak lebih sering kalau yang neuromyelitis optica gitu. Tapi MS ini memang lebih kenanya ke perempuan. Di Indonesia sendiri bahkan angkanya segitu tingginya, 8 banding 1. Kita geser lagi, kita geser ke bawah ada yang namanya faktor dari lingkungan. Faktor lingkungan ini yang paling banyak dikaitkan adalah memang mungkin paparan-paparan radikal bebas gitu ya. Kemudian juga yang paling dikaitkan adalah dengan paparan sinar matahari yang akhirnya diketahui adalah hubungannya sama vitamin D. Kenapa sih kalau kita lihat peta tadi yang warnanya merah menyala gitu ya, areanya justru area-area Eropa, dataran tinggi. Karena diteorikan bahwa di sana paparan sinar mataharinya justru rendah, sehingga vitamin D-nya rendah, menyebabkan imunitasnya juga tidak stabil. Jadi tidak sekedar imunitasnya tinggi atau rendah, tapi imunitasnya tinggi tapi ngaco gitu ya, justru tidak stabil. Karena vitamin D ini sebenarnya adalah pengatur supaya kita jadi punya sistem imun yang tidak sekedar tinggi, tapi tingginya juga fungsional dengan baik. Karena kalau tinggi tapi korslet malah jadi autoimunnya makin hebat. Ini yang hati-hati. Kalau kita lihat ke bawah, ini adalah penyakit autoimun yang lain. Penyakit autoimun yang lain tuh misalnya di sini saya lihat ada yang penyintas SLE atau lupus gitu ya. Ada juga mungkin yang pernah kena diabetes tipe 1 yang harus pakai insulin. Ada juga yang kena ke masalah-masalah tiroid, Graves disease, hipertiroid, hipotiroid, dan seterusnya. Nah, kepemilikan sistemik autoimun ini juga meningkatkan resiko kita untuk kena MS. Oke. Dan yang terakhir adalah ras Caucasian. Ras Caucasian ini tapi setelah dilihat sebetulnya bukan rasnya makin ke sini, tapi justru adalah tempat tinggal. Jadi balik lagi ke paparan dari sinar matahari dan vitamin D. Karena ada satu penelitian, waktu itu penelitian adalah identical twin. Ini rasnya Asian, orang dari Cina. Dia identical twin, yang satu tinggal tetap di China, di Asia, yang satu dia pindah ke area Eropa. Genetiknya kan sama ya, harusnya ya sharing genetik yang sama. Dia punya starting point yang sama, punya race yang sama. Tapi ternyata yang tinggal di Eropa kena penyakit autoimun. Padahal genetiknya sama, jadi rupanya bukan rasnya, tapi di mana dia tinggal. Gimana paparan sinar mataharinya, bagaimana vitamin D-nya. Jadi kelihatannya isu-isu dari faktor lingkungan ini jadi lebih kuat dibandingkan dengan faktor genetik. Jadi masih ada loh celah untuk kita mengejar. Memang kalau perempuannya kan nggak bisa diubah ya, dan kita sangat bangga untuk menjadi perempuan. Atau laki-laki yang mempunyai rekan perempuan yang luar biasa. Tapi banyak hal loh yang bisa kita ubah. Usia perempuan memang menjadi pegangan kita, tapi ternyata mengontrol penyakit autoimun kita, mengontrol vitamin di lingkungan, aktivitas kita nih banyak hal yang bisa kita kerjakan. Next. Oke. Sekarang kita bicara mengenai topik yang kedua, tantangan ya. Saya nggak suka bilang kesulitan, saya nggak terlalu suka bilang ini jadi beban. Karena artinya kalau kita bilang mengenai beban dan kesulitan, kita udah mulai menyerah tuh, udah mulai satu titik bahwa kita udah pikir ini nggak ada ujungnya. Tapi kita harus panggil ini challenge, harus kita bilang ini opportunity. Ini adalah tantangan dan kesempatan. Apa sih yang bisa kita kerjakan? Apa sih yang bisa kita conquer ya? Kita bisa melakukan apa di MS? Pusing banget memang kayak gambarnya ya. Kepalanya pusing gitu, pusing kepala Barbie. Bukan cuma pasiennya, tapi memang dokternya juga pusing, teman-teman. Mungkin nggak semua, belum lah, belum semua spesialis saraf melek untuk kasus autoimun, melek untuk kasus MS, karena kasusnya memang jarang dan sangat spesifik. Dan dia sangat bisa mimicking banyak hal. Makanya MS ini bisa dibilang sebagai penyakit yang 1.000 wajah, macam-macam banget. Bisa gejalanya mata, gejalanya badan, dan seterusnya. Coba kita lihat sama-sama ya. Gejala apa sih yang bisa dicurigai sebagai MS? Next. Pertama, kita coba menyelami isi pikir dokter-dokter neuro nih.
Apa sih caranya? Gimana caranya kalian ini dokter-dokter kok bisa bilang saya ini MS? Kita ini MS tahu dari mana sih gitu ya? Nebaknya dari mana? Educated guess-nya dari mana? Hipotesisnya dari mana? Yang pertama adalah anamnesis. Anamnesis ini adalah tanya jawab terstruktur dalam bidang medis. Makanya ketika kita punya keluhan, sangat baik kalau kita bisa catat dengan detail. Karena mungkin pas ketemu nih ada groginya gitu ya. Entah gimana, jadi lupa tadi mau cerita apa. Nah, ada baiknya ditulis. Dan paling nyaman kalau tulisnya dirunut berdasarkan waktu. Apa yang pertama banget teman-teman rasain? Gejalanya apa? Kapan munculnya? Durasinya berapa lama? Ini yang akan kita cari. Anamnesis kami akan fokus mencari gejala tipikal dari MS atau jenis-jenis autoimun yang lain. Kami akan berusaha mencari onsetnya, apa pencetusnya, kemudian ada faktor risiko apa di teman-teman yang memungkinkan ini resikonya naik nih. Oh, ini kayaknya MS. Oh, ini kayaknya bukan yang lain. Gejala tipikalnya apa nanti kita bahas. Yang kedua pilarnya adalah next, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini maksudnya bukannya digeledah gitu ya, bukan. Bukan kayak di bandara diperiksa nih ada bawa barang apa gitu ya. Tapi lebih ke fokus mengenai kita mengkonfirmasi ada nggak sih gejala defisit neurologis atau gejala kelainan saraf sistem saraf pusat pada pasien. Karena kadang ada yang nggak ngerasa ternyata pandangannya buram. Ada yang nggak ngerasa ternyata ada gerakan bola matanya yang bermasalah. Nah, hal-hal kali kayak gini nih yang kita coba cari objektifnya. Anamnesisnya kita dapat gejala subjektifnya. Dari pemeriksaan fisik, kita mencoba mencari gejala objektifnya apa. Next. Setelah itu, setelah pemeriksaan klinis dari anamnesis dan pemeriksaan fisik, kita ada yang nomor tiga. Yang nomor tiga ini nggak kalah penting, yaitu pemeriksaan penunjang di nomor tiga dan empat. Uh, Next, pencitraan. Pencitraan tuh bukan flexing gitu ya, bukan ya. Bukan kita pencitraan lagi nyapu di depan rumah, oh biar kelihatan nih, ibu ini rajin gitu ya. Terus kita di foto, kita sharing, bukan itu. Tapi pencitraan itu adalah imaging atau foto. Sebenarnya yang paling penting adalah MRI. Jadi MRI-nya di mana? MRI sistem saraf pusat, MRI otak, sama MRI saraf tulang belakang. Karena kita harus mencari di dua lokasi ini. Biasanya yang didahulukan adalah yang sesuai dengan keluhan dulu. Misalnya kalau keluhannya gejalanya gejala otak, biasanya MRI kepala dulu, baru menyusul MRI tulang belakang. Dan sebaliknya. Kalau gejalanya radang saraf tulang belakang, kita biasanya MRI di belakang dulu, baru ke kepala. Atau kalau bisa semuanya langsung simultan, alangkah lebih baiknya kita langsung screening dari atas sampai bawah. Nah, kenapa MRI ini penting? Karena memang kriteria diagnostiknya MS ini tidak bisa berdiri hanya dengan klinis. Wajib, wajib dengan MRI. Kita harus lihat bentuk dari gangguannya di MRI, gambarannya kayak apa. Karena kayak tadi nih, gejalanya bisa kayak stroke, gejalanya bisa kayak cancer, macam-macam banget. Tapi spesifik sekali kalau untuk gambarannya di MRI, kita bilang lesinya. Lesi MS-nya sangat spesifik. Nah, itulah kenapa pentingnya teman-teman nanti sebisa mungkin jika rasanya nih gejalanya kok ada yang tipikal ya, ada yang kayak kita bahas hari ini, ada teman kita yang gejalanya nih kayaknya MS. Kita harus segera cari tempat yang sebisa mungkin satu ada dokter sarafnya, kedua ada fasilitas MRI-nya. Karena memang dokter saraf belum bisa menegakkan MS tanpa MRI. Kita tetap perlu penunjang. Jadi upayakan mungkin supaya tidak bolak-balik, harus mulai pastikan, harus mulai cari di mana sih yang ada MRI, supaya kita bisa langsung kerjakan pemeriksaannya. Nah, yang nomor 4 ini pemeriksaan penunjang, tapi dia opsional. Namanya analisis cairan otak. Walaupun namanya cairan otak, bukan artinya nanti ketika teman-teman diperiksa, oh harus operasi nih gitu ya, dibuka kepalanya, harus disedot cairannya, bukan. Tidak seserem itu. Ini namanya lumbal fungsi, dia ngambilnya di belakang. Karena cairan itu dia ngalir dari kepala, dia ngalir ke punggung. Jadi kita cukup mengambil dari area punggung saja. Ngambilnya di celah tulang, mirip kayak ngambil darah, cuma beda lokasi. Jadi pengambilannya sederhana dan bisa memberikan informasi satu, memastikan ini bukan infeksi sistem saraf pusat. Yang kedua, untuk mencari marker spesifik untuk MS. Namanya oligoklonal band, tapi ini opsional.
Jadi kalau kita mau lihat kriteria diagnosisnya, jika klinisnya sudah memenuhi, MRI-nya sudah memenuhi, jika diperlukan, kalau misalnya belum tegak, kita baru ke analisis cairan otak. Jadi jangan bingung, mungkin teman-teman di sini ada yang pernah dikerjakan, ada yang mungkin belum pernah dikerjakan, karena memang opsional. Tapi saya yakin semuanya pernah dilakukan MRI sebelum ditegakkan MS. Ini loh isi pikir kita kami secara sederhana. Ini yang akan teman-teman jalanin. Akan ditanya, akan diperiksa, akan di MRI, dan kalau perlu kita akan melakukan pengambilan cairan otak. Ya, next slide. Oke. Dokter, mohon maaf dokter, saya izin interupsi. Waktunya sudah habis, jadi mohon dipercepat ya untuk materi Oke, selanjutnya. siap. Nanti, ya terima kasih. Betul. Nah, ini memang adalah topik yang di akhir. Jadi gejalanya apa sih yang bisa menyebabkan kita curiga ini MS atau bukan? Kita next slide. Secara sederhana, yang pertama namanya adalah optik neuritis. Teman-teman bisa lihat, coba bandingkan gambar kiri sama kanan ya. Kalau kita mau mencoba meraba rasakan kayak apa sih optik neuritis, gejalanya kayak yang kanan. Jadi gambarannya buram, bisa juga warnanya jadi nggak tajam, jadi blur. Warna merahnya, saturasinya berubah, jadi warnanya agak pink muda. Nah, ini terjadi karena ada radang di saraf matanya. Makanya saraf matanya tidak bisa bekerja dengan baik. Next. Yang kedua, gejala yang paling sering adalah radang di saraf tulang belakang. Next slide. Klik 2 kali. Jadi, kalau dilihat, saraf tulang belakang itu fungsinya ada 3. Next. Ada motorik atau penggerak, sensorik untuk merasakan, dan juga otonom untuk mengatur fungsi buang air besar dan buang air kecil kita. Jadi kalau ada gangguan di belakang, maka yang kita rasakan adalah kelemahan di kaki dan tangan, kemudian kesemutan atau kebas, dan juga gangguan dari berkemih. Bisa kita jadi susah nahan, atau malah buang air besar, buang air kecilnya jadi nggak keluar. Next. Yang ketiga adalah gejala yang paling sering, next slide, sampai keluar semuanya. Gejalanya adalah gejala-gejala otak. Bisa dari kelemahan, bahkan yang mencolok, yang hati-hati adalah gangguan bahasa atau gangguan kognitif. Tiba-tiba kita merasa jadi lemot gitu ya, atau jadi susah ngitung, susah ngomong, mau ngomong kok tidak bisa menemukan kata-kata, atau sulit memahami. Nah ini hati-hati, ini juga bisa jadi gangguan dari sistem otak yang bisa disebabkan oleh MS. Dan yang paling sering adalah gangguan keseimbangan. Tiba-tiba kok jalannya goyang, tiba-tiba nabrak-nabrak, ngeliat jadi nggak jelas di satu titik, jadi sering nabrak di bagian bawah. Nah ini juga hati-hati. Next. Nah, gejala-gejala seperti ini adalah sesuatu yang bikin kita jadi curiga, jangan-jangan ini MS. Nah, kalau kita mau menyambung, nanti selanjutnya kita akan bicara hari ini terutama selain tentang MS adalah tentang reproduksi. Karena perempuan, terutama usia muda, yang kita pikirkan bukan hanya produktivitas kerja, tapi juga seringkali dekat ya. Kita mikir nih gimana ya, saya bisa menikah nggak ya? Kita bisa punya anak nggak ya? Next. Isunya ternyata cukup banyak ya kalau kita mau gali tentang reproduksi. Terganggu nggak fertility kita? Kesuburan kita terganggu nggak? Jangan-jangan ada disfungsi seksual. Menurun nggak nanti nikah anak? Apakah justru nanti akan jadi lebih sering kambuh waktu kita hamil dan seterusnya? Nah, ini akan dibantu, akan dijelaskan dengan sangat gamblang oleh Dokter Rima setelah ini. Tapi yang mungkin saya highlight adalah ada 2 temuan menarik. Next slide. Terkait dengan MS-nya atau gejalanya, mungkin ini yang nanti akan banyak ketemu ke dokter sarafnya adalah relapse rate kita gimana, tingkat kekambuhan kita gimana. Ternyata naik turun teman-teman. Jadi aktivitas dari lesinya, jadi gambaran MRI-nya gitu ya, dan juga gambaran dari volume otak. Kalau kita lihat dari MRI, ternyata seiring dari proses dari kehamilan kita, lesinya itu malah makin aman. Makin trimester ketiga, kedua gitu ya, malah makin aman. Relapse rate-nya pada saat hamil biasanya malah makin jarang relapse. Tapi masalahnya justru postpartumnya, setelah melahirkannya, ini aktivitas relapse-nya agak tinggi. Jadi mungkin kerjasama antara dokter saraf sama dokter kebidanan kandungan ini justru makin dipererat, makin diperketat ketika sudah selesai lahiran. Justru pas hamil tuh tenang-tenang gitu ya.
Tapi nanti pas lahiran malah makin hebat. Nanti mungkin teman-teman di sini jika pernah ada yang mengalami teman-teman MS atau autoimun lain, hamil, pas hamil gimana, pas melahirkan gimana, mungkin nanti bisa ada yang sharing ya. Next slide. Dan juga nanti yang menjadi kegalauan berikutnya adalah masalah obat. Kalau lagi mulai obat gimana? Kapan harus stop? Obat mana yang aman? Obat mana yang enggak? Ini ada daftar-daftar obatnya. Mungkin nanti sedikit banyak akan dibahas oleh beliau juga. Nanti kita akan bekerja sama untuk membantu mengatur obat sebelum, selama, dan setelah kehamilan. Gitu ya. Oke, mungkin kesimpulannya dari saya adalah yang pertama adalah MS ini penyakit seribu wajah. Gejalanya bisa macam-macam, tapi dia tetap progresif. Dan jangan lupa kita masih punya celah, kita bisa kontrol. Kita bisa kontrol badan kita bisa kontrol dengan makanan, obat-obatan, dan seterusnya. Dan isu MS dan reproduksi ini bukan bukan harus jadi musuh, tapi harus jadi sahabat. Kita harus merangkul masalah reproduksi ini, harus kenali dengan baik, harus atasi dengan tepat, harus jadi kerjasama. Next slide. Karena kita ini, mungkin saya pribadi hanyalah satu kepingan puzzle. Kita ini hanya satu puzzle dari begitu besarnya hidup bersama dengan MS. Puzzle utamanya tentu kerjasama antara pasien, caregiver atau pelaku rawat, fisioterapi, dokter layanan primer yang ketemu, dokter umum, spesialis terkait termasuk dokter kebidanan kandungan dalam bidang ini, psikiatri, radiologi, psikiatri, dan semuanya. Karena bicara MS ini bukan bicara satu sisi saraf saja, tapi kita bicara mengenai hidup. Kita bicara mengenai keseluruhan puzzle yang besar. Jadi semoga kita bisa hand in hand, saling mendukung ya. Kita bisa sama-sama untuk meningkatkan diagnostik kita dan meningkatkan kerjasama kita dalam sepanjang kehidupan MS ini. Bukan hanya di titik awal diagnosis, tapi sepanjang menghadapi kehidupan atau menjadi warrior dari MS. Demikian dari saya, semoga kita bisa diskusi lebih lanjut, semoga sedikit banyak membantu. Terima kasih. Wah, terima kasih dokter atas penjelasannya. Sungguh sangat eh, menambah wawasan sekali ya dok. Dan tadi mengenai mitos dan faktanya juga sudah terjawab di materi dokter yang tadi sampaikan. Mungkin teman-teman juga tadi sudah dengar semua materinya. Sekarang kita masuk di sesi tanya jawab dok. Karena mungkin waktunya terbatas, kita pilih aja ya satu dari penanya. Ini ada dari Nevi Wulandari. Dari penjelasan dokter mendiagnosa dari sisi pencitraan tadi dok, apakah MS bisa hilang sendiri ya dok dari hasil MRI ulang atau tidak terlihat dari hasil MRI? Tidak ada hasil menunjukkan MS, berarti MS sudah tidak ada atau padahal sebelumnya sudah tegak. Oh mungkin ini bertanya tentang lesi ya dok, lesinya mungkin bisa hilang nggak gitu. Terdetek nih di MRI. Boleh bantu Baik, jawab? terima kasih. Pertanyaannya menarik ya. Mungkin Mbak Devi pernah mengalami ya, di foto ada udah ditegakkan MS tiba-tiba hilang. Nah, menariknya MS ini punya dua staging atau dua fase. Pertama, dia awalnya fase inflamasi atau fase radang. Nah, fase radang ini adalah fase ketika kita baru muncul. Gejalanya lagi akut. Makanya teman-teman mungkin waktu lagi relapse dikasih obatnya steroid atau anti radang. Pernah dikasih ya 5 hari dosis tinggi gitu. Karena awalnya dia adalah basicnya radang. Baru setelah berlanjut dia masuk ke fase degenerasi. Degenerasi itu udah masuk ke yang kerusakan sel. Yang MRI-nya sudah menetap, terutama adalah yang sudah degenerasi. Jadi yang kerusakan selnya sudah berat. Itu yang mau difoto 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan biasanya dia akan menetap. Menjadi seperti bekas luka. Kayak kita scar kalau luka di kulit ya. Jadi sudah menetap. Tapi kalau dalam tanda kutip kita beruntung mengobati ketika fasenya masih full di akut di inflamasi, lesinya bisa hilang, bener. Karena dia lesinya muncul akut, inflamasinya segera disembuhkan, dia bisa tidak menyebabkan kerusakan yang permanen, degenerasinya nggak masuk di sana. Nah, makanya kenapa kok hari ini ada, nanti 2 tahun kemudian ketika gejalanya klinisnya hilang, MRI-nya ikut hilang. Nah, itu mungkin karena lesinya masih fase akut atau fase inflamasi. Tapi memang kita nggak bilang berarti MS-nya udah nggak ada. Karena memang sekali MS, kita tetap MS. Makanya kita bilangnya bukan sembuh, tapi kontrol ya. Karena kenapa kita bilangnya warrior, kenapa kita bilangnya penyintas? Karena perjuangan kita memang sepanjang waktu. Jadi MS-nya nggak hilang, tapi fase MS yang kemarin
lagi resolve, lagi remisi, seperti itu. Jadi nggak boleh lengah. Tetap Iya. minum obatnya, bukan artinya obatnya boleh di stop ya. Jadi Gitu. hati-hati, kita tetap, mm-mm, harus tetap Ya, aware ya. berarti kesimpulannya memang tetap MS mungkin, tapi memang lesinya bisa berkurang dan tipenya mungkin yang relapse remitting ya dok ya. Jadi ada Yes. fase remisinya dan ada kemungkinan bisa kambuh lagi. Jadi diagnosanya tetap tegak gitu pertanyaannya. Baik dok, terima kasih atas sesi materi yang pertama kali ini. Kita mau lanjut ke sesi sharing. Terima kasih dokter. Terima kasih. Sebelum kita mulai, kita mau putar dulu nih video yang sudah kita kumpulkan dari para penyintas autoimun multiple sclerosis tentunya tentang ucapan untuk Happy World Multiple Sclerosis Day. Untuk operator, mohon di play video. Selamat menyaksikan. Kala nanti bagaikan datang. Happy World Multiple Sclerosis Day 2025. Living with strength, signing beyond illness. Maafkan, hidup memang ingin kau lebih kuat. Andaikan saat itu datang, kami tak ada menemani. Aku ingin kau mendengar nyanyianku di sini. Sedikit demi sedikit engkau akan berteman baik. Luapkanlah saja bila harus menangis. Anakku, ingatlah semua lelah tak akan tersia. Usah kau takut pada keras dunia. Akhirnya takkan ada akhir. Doaku agar kau selalu arungi hidup berbalut senyuman di hati. Doaku agar kau selalu ingat bahagia. Meski kadang hidup tak baik saja. Halo. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan kisah inspiratif dari salah satu penyintas autoimun yang luar biasa, yaitu Teh Vika. Beliau ini adalah seorang penyintas autoimun multiple sclerosis dan ingin nih berbagi pengalaman perjuangannya tentang sclerosis serta semangatnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Boleh MC spotlight? Langsung aja silakan Teh Vika. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Masih pada semangat jam segini? Eh, saya Vika, penyintas multiple sclerosis, diagnosa tahun 2017. Sebelum saya terdiagnosa 2013, itu perjalanan ini cukup lama ya untuk akhirnya terdiagnosa. Jadi dimulai dari sekitar tahun 2013, itu saya mulai merasa gejala kesemutan di ujung kaki, kedua kaki sampai paha. Nah, waktu itu sekitar 2 minggu nggak hilang. Terus saya akhirnya coba ke dokter saraf. Nah, dokter hanya mencurigai karena penggunaan sepatu tinggi yang terlalu lama. Karena kebetulan waktu itu saya kerja mengharuskan memakai sepatu tinggi. Nah, setelah satu bulan dikasih obat,
setelah 1 bulan si kesemutan itu nggak hilang. Kesemutannya menjalar ke kedua tangan, terus menjalar juga sampai ke pinggang. Pinggang sebelah kiri itu ada kayak nyeri kalau dipakai jalan. Terus ada juga kayak sensasi terikat di perut gitu ya, kayak diikat kenceng. Nah, terus juga mulai beser, jadi sering banget bolak-balik ke kamar mandi gitu. Terus jalan juga mulai kaku. Terus sering juga kayak jatuhin barang, tiba-tiba kayak megang gelas atau apa tuh jatuh gitu. Nah, terus keseimbangan juga mulai berkurang karena kan harus pakai sepatu tinggi ya, jadi kayak sering jatuh gitu. Terus udah gitu naik tangga juga harus pegangan gitu, mulai-mulai gak seimbang. Bahkan karena kan saya dulu suka olahraga lari ya, itu juga mulai nggak bisa tuh tiba-tiba kayak kaki nggak bisa diangkat, jadi kayak nempel di lantai nggak bisa untuk diangkat buat lari gitu. Next, next. Nah, terus kan selama itu saya berbulan-bulan lah check up di rumah sakit itu, tapi nggak ada juga solusi, hanya cuma dikasih vitamin, vitamin, saraf, tapi nggak ada perubahan untuk pemeriksaan lanjutan atau apa juga nggak ada. Akhirnya saya pindah lah di rumah sakit, pindah rumah sakit, terus di tahun 2014 dengan riwayat dari rumah sakit sebelumnya saya jelaskan, akhirnya disuruhlah MRI lumbal dan torakal. Tapi hasilnya alhamdulillah sih sebenarnya alhamdulillah ya hasilnya bersih gitu. Cuman kan nggak mungkin lah nggak ada apa-apa gitu karena perasaan saya di badan saya tuh mulai nggak enak gitu. Jadi kesemutannya udah ke tangan, terus kaku jari-jari. Jadi kayak mau ngetik di laptop tuh susah waktu itu. Nah, karena juga sama di rumah sakit tersebut juga nggak ada saran untuk terapi untuk pemeriksaan lanjutan. Justru dokternya waktu itu menyarankan saya untuk terapi non medis. Jadi kayak disuruh nyoba lah pijat, terus minum herbal, terus sempat juga minum suplemen. Sampai rupiah beberapa kali juga pernah gitu ya. Nah, tapi tetap aja nggak ada perubahan gitu. Nah, makin lama, nah, karena juga makin apa perasaan di badan saya tuh mulai nggak enak, akhirnya saya memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan karena di kantor saya nggak bisa, nggak harus kalau tidak menggunakan sepatu tinggi karena udah mulai susah jalan kayak bolak-balik. Kebetulan waktu itu saya kerja di bank, jadi emang agak susah untuk mobilitas dengan sepatu hak tinggi. Nah, di situ juga saya juga udah mulai nggak bisa nahan buang air kecil. Jadi buang air kecil tuh kalau udah kerasa langsung aja keluar waktu itu kayak gitu. Tapi penasaran nih, kenapa sih ini badan tuh nggak enak kan? Akhirnya saya coba lagi pindah rumah sakit lagi. Nah, pindah rumah sakit, di rumah sakit tersebut menyarankan memberikan saya menyarankan untuk terapi fisioterapi. Nah, tapi tetap aja si punggung malah jadi kayak papan gitu ya, kaku gitu. Nah, terus mulai juga perasaan di sayat-sayat. Ya, jadi benar-benar menguji banget kesabaran si badan itu tuh ya, si badan ini tuh gitu. Next. Nah, akhirnya di tahun 2017 eh, itu tuh kaki saya terasa kebas. Nah, terus tiba-tiba saya jatuh dari tempat tidur, nggak, kaki tuh lemas dari pinggang ke bawah tuh lemas, nggak ada sama sekali tenaga. Perasaan kebas, baal juga terasa. Akhirnya saya dilarikan ke IGD rumah sakit, terus hampir 1 bulan di rumah sakit, akhirnya ketahuanlah, saya keluarlah diagnosa saya multiple sclerosis. Nah, awal diagnosa tuh kan cari-cari ya di Google gitu. Mungkin waktu itu saya temukan di Google itu ada almarhum Pepeng. Nah, melihat kondisi beliau kan sebenarnya agak jadi serem ya gitu bahwa wah multiple sclerosis akan berakhir seperti itu. Nah, akhirnya saya coba lagi cari informasi lagi. Saya akhirnya ketemulah dengan Yayasan Multiple Sclerosis waktu itu. Ketemu di Instagram YMSI dan akhirnya saya join grup. Nah, di grup itu saya termotivasi nih, ternyata banyak banget penyandang multiple sclerosis yang mereka bisa bangkit gitu, masih bisa untuk berdaya gitu, membuat karya-karya yang lain dengan caranya mereka masih bisa produktif. Nah, akhirnya karena kondisi badan saya juga waktu itu sudah membaik, saya udah bisa jalan lagi. Di tahun 2018 saya cobalah ngelamar lagi buat kerja kantoran. Tapi ternyata
cuman bertahan 6 bulan ya, karena saya harus dipecat dari kantor karena waktu itu jarang banget masuk kantor karena relapse. Nah, akhirnya saya masuk ke rumah sakit, terus karena sering kontrol juga, akhirnya ketemu lah nih sama teman-teman C2A. Akhirnya kita sering ngumpul, kan sering kontrol bareng, sering ngumpul. Akhirnya kita bikinlah komunitas cantik-cantik autoimun namanya. Terus kita bikin usaha bareng gitu. Next. Nah, ketika saya udah mulai bangkit, mulai produktif, akhirnya kan saya coba jualan online ya waktu itu. Sampai alhamdulillah sekarang juga udah bisa buka toko sendiri. Nah, terus saya akhirnya memutuskan untuk menikah. Waktu mulai menikah, memang banyak banget keraguan saya waktu itu. Karena gimana nih pasangan kira-kira bisa menerima nggak kondisi saya ketika relapse. Terus keluarganya juga bagaimana nih bisa nerima nggak dengan kondisi saya ketika itu relapse. Nah, saya cobalah cari waktu itu di Instagram Yayasan Multiple Sclerosis, kebetulan ada tuh topik lagi membahas tentang reproduksi. Saya share, saya kasih lihat, terus mulailah baca. Terus saya akhirnya alhamdulillah keluarganya juga menerima. Akhirnya saya menikah. Nah, setelah saya menikah, ternyata saya nggak langsung bisa hamil waktu itu. Selang 2 tahun, itu juga nggak ada tanda-tanda kehamilan. Akhirnya saya coba untuk cek ke dokter untuk program hamil. Nah, next. Nah, di sana pada saat ketemu dokter veto maternal, itu saya screening kandungan. Nah, terus dicek, ternyata alhamdulillah kandungan saya sehat, nggak ada masalah untuk hamil. Nah, tapi waktu itu belum sempat sampai promil karena beberapa bulan itu masih banyak pertimbangan saya karena hasil dari dokter juga masih masih bikin bimbang sih karena dengan punya autoimun itu nanti kalau hamil begini begini masih banyak gitu ya. Akhirnya, tapi beberapa kemudian belum sempat saya untuk untuk program hamil, alhamdulillahnya saya hamil. Nah, terus saya datang ke dokter vetomaternal rumah sakit, ketemu dokter objin vetomaternal terdekat dari rumah saya waktu itu. Nah, tapi ada kendala lagi. Ternyata dokter objin tersebut, beliau tuh belum kenal autoimun multiple sclerosis. Jadi, saya harus menjelaskan lagi apa itu multiple sclerosis, dan terus saya juga sertakan pemeriksaan terakhir saya, sama terakhir pemeriksaan screening kandungan saya. Nah, setelah diberikan, terus untuk jaga-jaga, waktu itu dokter memberikan mikrogres untuk 10 hari. Nah, tapi sayangnya si kandungan ini tuh hanya bertahan 10 minggu dan berakhir keguguran. Waktu itu saya tanya sama dokternya, apa sih dok penyebab saya keguguran? Karena saya masih bertanya-tanya, karena pada saat saya hamil tuh memang badan tuh kondisinya lebih seger ya. Jadi mungkin saking lupanya gitu. Nah, terus eh, dokternya cuma bilang mungkin bisa dari MS, kelelahan, atau janinnya yang nggak kuat. Next. Pesan saya untuk teman-teman penyintas autoimun sebelum merencanakan kehamilan, mungkin sebaiknya mencari tahu dulu sebanyak-banyaknya mulai dari dokter yang kandungan yang mungkin mengenal autoimun multiple sclerosis atau juga konsultasi sedetail-detail mungkin tentang tentang kondisi multiple sclerosis kita saat ini. Terus juga kita mencari tahu bagaimana sih menjaga kehamilan dengan kondisi multiple sclerosis. Nah, terus ketika kita udah hamil juga lebih menjaga kondisi tubuh dan janin karena kan ya itu yang dokter juga sebelumnya bilang memang pada saat hamil badan kita penyintas multiple sclerosis itu jadi seger gitu. Jadi kayak perasaan-perasaan kesemutan, sayat-sayat itu juga mulai berkurang gitu. Next, next. Nah, ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga perjalanan ini bisa berinspirasi dan memberi harapan kepada kalian semua. Perjalanan ini membuktikan bahwa meskipun setiap waktu itu pasti ada tantangan berat selain terutama dengan penyakit kita ya. Tapi harapan dan ketegaran itu selalu bisa membawa kita kepada keberanian dan melangkah maju untuk menerima diri kita dan tetap mencoba dan tetap bisa bersahabat dengan multiple sclerosis.
Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kepada Teh Vika atas kisah yang sangat menyentuh dan penuh keberanian ya. Cerita Teh Vika ini berusaha mengingatkan kita bahwa penyintas MS itu bukan hanya berjuang secara fisik, tapi juga secara mental ya teman-teman. Karena termasuk dalam merencanakan kehamilan gitu, kayak tadi sempat juga membangun keluarga, kita jadi khawatir gitu. Nah, untuk memahami lebih jauh bagaimana sudut pandang medis melihat ini, kita akan lanjut ke sesi materi yang kedua yang akan dibahas, yaitu topiknya MS dan isu reproduksi bersama seorang ahli di bidangnya gitu. Nah, kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber kedua yang akan membahas aspek reproduksi pada pasien MS nih dari sudut pandang obstetri dan ginekologi. Beliau ini adalah Dr. Rima Yulia SPOG, subspesialis FER MKes. Nah, Dr. Rima ini merupakan subspesialis obstetri dan ginekologi konsultan fertilitas dan endokrinologi reproduksi. Nah, beliau menyelesaikan pendidikan dokter dan spesialis Universitas Pajajaran serta meraih gelar konsultan pada tahun 2014. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Departemen Obgyn di RSUD Bandung Kiwari dan juga berpraktek di Geraha Bunda Fertility Center. Dr. Rima juga aktif mengikuti berbagai pelatihan, diantaranya Advanced Trauma Life Support, Advanced Cardiac Life Support khusus USG pelatihan lapor di Vietnam dan Rumah Sakit Fatmawati, serta training IVF di Morula, Jakarta. Langsung aja nih, kita dengarkan pemaparan dari Dr. Rima. Silakan dokter. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih sudah memberi kesempatan dan kepercayaan kepada saya. Saya Rima dari Bandung. Sehari-hari saya berkecimpung di bidang fertility, endokrin, dan reproduksi. Jadi memang terima kasih sekali sudah diundang oleh komunitas Cantika autoimun ya. Ini juga membuka wawasan saya mengenai penyakit autoimun dan eh, terima kasih juga Dokter Anye tadi sudah memberikan banyak sekali wawasan ya. Terus terang sehari-hari saya juga masih terus belajar mengenai penyakit autoimun ini ya. Jadi multiple sclerosis ini saya mengambil topik perjalanan timbulnya penyakit, faktor yang mempengaruhi dan pilihan pengobatan. Slide. Jadi memang multiple sclerosis ini dan umumnya penyakit autoimun ini juga pada beberapa evidence meningkatkan keguguran seperti yang dialami tadi oleh Teh Vika ini ya. Kalau dari jurnal-jurnal tuh ada sekitar 1,6 kali lebih tinggi ya pada penyakit autoimun dan ada beberapa eh, sindrom seperti Sjogren syndrome, SLE 4,9 kali begitu ya. Nah, kemudian lebih risiko juga dalam mengalami preeklamsi atau pada janin intrauterine growth restriction atau bayi lahir dengan berat yang kurang, prematuritas ya, dan eh, hal ini berhubungan dengan autoimun. Slide next. Bisa dibantu operator slide-nya. Ya. Jadi tadi sudah diterangkan dengan sangat rinci dan menarik oleh Dokter Anye bagaimana itu multiple sclerosis. Mungkin saya hanya selintas saja karena saya akan lebih banyak membahas mengenai isu terkait dengan masalah reproduksi. Jadi multiple sclerosis adalah penyakit autoimun pada sistem syaraf pusat yang menimbulkan respon peradangan akut dan kronis, dan pada saat yang tahap yang telah lanjut akan menimbulkan degeneratif, yang menimbulkan gangguan pada sensorik syaraf, eh, motorik, dan juga autonom. Slide. Dan ini juga merupakan faktor demografi ya, bahwa ternyata lebih banyak di Eropa bagian utara karena jurnal-jurnal yang saya baca juga kebanyakan uh,
berlangsung atau berlaku di Skandinavia, Denmark, Swedia, dan sebagainya, bahwa memang paparan dari matahari ini juga merupakan faktor yang sangat erat ya pada timbulnya penyakit, walaupun tidak secara langsung. Juga tadi sudah diterangkan bahwa eh, wanita 3 kali lebih besar eh, mengalami multi MS ini, dan 90% pasien berusia antara 15 sampai 50 tahun. Ya. Slide. Nah, dari data yang dilaporkan pada jurnal-jurnal, memang risiko dari autoimun untuk mengalami eh, masalah atau risiko pada kehamilan itu memang tinggi, tapi good news-nya adalah MS ini ya, eh, pada 41-43% wanita dengan MS dilaporkan hamil setelah didiagnosis. Ya. Dan eh, tidak ada masalah-masalah lain, bahkan pada beberapa jurnal bahwa MS ini eh, tidak relapse, terutama pada saat trimester 2 dan trimester 3. Bisa dilihat mungkin pada next slide. Ya. Ini jadi kalau misalnya MS itu kekambuhannya itu menurun terutama pada saat kehamilan, terutama pada trimester terakhir, ya. Tapi justru meningkatnya adalah pada saat setelah bersalin. Hal ini biasanya berhubungan dengan perubahan kadar hormon pada estrogen dan progesteron serta HCG. Pada progesteron itu akan merupakan proteksi terhadap mielin, sehingga risiko relapse pada MS akan menurun. Dan pada kondisi tadi sudah ditampilkan Dokter Anye ya, eh, ininya ya, slide-nya, bahwa ada fluktuatif dari hormon estrogen dan progesteron, dan pada saat trimester 3 itu progesteron sedang pada kondisi yang peaknya, yang tingginya. Nah, pada saat bersalin, nah itu tiba-tiba menurun. Nah, pada saat itu pula kebanyakan relapse-nya tinggi, ya. Dan jadi memang untuk menanganinya sangat diperlukan kerjasama antara eh, dokter neurologi yang memberi terapi dan kita, Opjin, ya, gitu. Slide. Nah, memang eh, faktor epigenetik bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan eh, terkenanya MS, tapi pada jurnal-jurnal juga menyatakan bahwa ya 50% yang orang tuanya MS, anaknya juga eh, lebih tinggi. Tapi hal ini tidak berlaku absolut, ya. Dan eh, kondisi-kondisi pola hidup justru lebih disoroti, lebih disoroti mengapa hal ini bisa terjadi. Jadi bukan karena eh, epigenetik satu-satunya faktor, ya, gitu. Slide. Nah, apa saja yang harus dilakukan pada saat persiapan hamil? Yaitu yang pertama tentu saja pola hidup. Ya, pola hidupnya dirapihin ya. Jadi setidaknya konsultasi dulu, disiapkan dulu ya ketika mau hamil, kemudian eh, pola hidupnya seperti merokok dan alkohol itu sebaiknya tidak dilakukan dalam periode ini. Dan juga eh, suplemen vitamin D dan asam folat yang harus dikonsumsi. Bahkan pada satu jurnal itu adalah eh, di satu negara, kalau anak perempuan tersebut sudah akil balik itu wajib meminum asam folat dan vitamin D gitu ya. Dan terus apa obat-obat dengan interferon dan glutamat asetat dapat digunakan hingga akhir kehamilan
ya. Tapi disease modified therapy ini juga harus kita sesuaikan, kita adjust ya. Terutama kita akan bicarakan dengan dengan dokter neurologi apa saja yang bisa diberikan dan apa saja yang harus dihentikan. Dan slide. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan pada saat sedang hamil, ya. Nah, pada saat sedang hamil ini justru angka kekambuhan ini jarang sekali terjadi, ya. Tapi terus kita harus menjauhi rokok walaupun sebagai perokok pasif gitu ya. Kemudian alkohol dan makanan makanan sehat juga harus terus dikonsumsi. Begitu juga dengan eh, vitamin D dan asam folat. Boleh divaksin ya, vaksin yang pasif ya. Kemudian waspadai penyakit-penyakit seperti infeksi saluran kemih ya. Kemudian tromboemboli ya dan eh, apa jangan dilewat juga masalah eh, depresi ya gitu. Eh, eh, mental pada ibu-ibu yang hamil dan dari eh, jurnal-jurnal juga eh, bahwa eh, kelahiran outcome atau janin pada saat bersalin juga tidak meningkatkan risiko gangguan perkembangan saraf janin seperti kemampuan belajar tertentu atau gangguan defisit perhatian atau kita sebut dengan hiperaktif ya atau gangguan spektrum autism. Jadi anaknya sehat-sehat aja jadi nggak perlu takut gitu ya. Jadi hal itu juga perlu diketahui. Slide. Ya, eh, ini tadi sudah saya singgung bahwa eh, penyakit-penyakit sampingan ya pada saat hamil itu yang sering urinary tract infection atau infeksi saluran kencing. Itu biasanya juga kita berikan obat furantoin begitu ya. Kemudian kita cek gitu apakah betul pada urinnya tersebut eh, terdapat infeksi dan kita terapi sesuai dengan eh, bakteri yang ada pada urin tersebut. Slide. Nah, kondisi mental pasien juga memang harus diperhatikan. Dukungan-dukungan dari orang-orang terkasih ya dan seperti suami ya, keluarga itu juga harus eh, harus dapat gitu ya supaya kita hamilnya juga selalu happy begitu ya. Dan dalam hal ini perawatan farmakologis tidak ada yang spesifik untuk penyakit-penyakit sampingan sesuai dengan eh, gangguan saja. Kalau urinary tract infection ya disembuhkan berdasarkan di terapi berdasarkan bakterinya ya. Eh, dan gejala spesifik yang lain juga sesuai dengan bakteri yang atau kuman yang menyerang pada saat hamil. Tidak ada perlakuan yang berbeda. Slide. Ya, kemudian hal ini juga yang penting diketahui adalah MS bukan merupakan kontraindikasi untuk bukan eh, mau melahirkan pervaginam atau mau memilih sesar itu juga eh, biasanya kita bicarakan terlebih dahulu dengan pasien, dengan dokter neurologinya. Jadi bukan merupakan satu kontraindikasi. Oh ini harus sesar terus ya atau bagaimana? Tidak sama sekali. Itu betul-betul disesuaikan pada kondisi pada saat itu dan memang pada saat trimester 3 itu memang tidak ada biasanya tidak relapse ya. Jadi tidak ada yang perlu kita takutkan pada proses bersalin. Slide. Nah, kemudian bagaimana? Justru pada saat hormon itu berfluktuasi, pada saat
sedang rendah-rendahnya seperti progesteron itu, dah disitulah timbulnya relapse dan itu biasanya pada saat pasca melahirkan. Pada saat itulah kita yang memang betul-betul harus waspada karena pada saat itu juga adalah waktunya menyusui, ya. Kemudian yang menjadi isu pada saat itu adalah eh, bagaimana cara menyusui? Boleh menyusui, tidak ada masalah. Dan biasanya interferon dan glutamer asetat biasanya terus diberikan. Tapi untuk DMT yang lain, obat-obatan yang lain, biasanya itu kita eh, bicarakan dulu, kita adjust dengan kondisi pada saat itu. Ya, jadi ini memang mm, tugas bersama. Jadi eh, multidisiplin kita bicaranya ya, baik dari dokter psikiatri, kemudian pasien, kemudian dokter objinnya, dokter syarafnya juga ya, sehingga proses dari sejak persiapan kehamilan, pada saat kehamilan sedang bersalin dan pasca melahirkannya juga itu biasanya kita tangani bersama. Slide. Ya. Nah, kemudian pada saat menyusui tidak ada perubahan yang signifikan ya atau karena ASI juga memberikan sistem kekebalan janin dan itu juga berperan dalam mencegah MS ya. Dan ini juga dianjurkan untuk menyusui secara eksklusif pada pasien-pasien MS. Sedangkan terapi juga tentu akan disesuaikan pada saat menyusui. Slide. Nah, ini ada beberapa obat-obatan yang memang akan kita adjust, kita akan sesuaikan dengan gejala relapse-nya, ya teman-teman gitu. Jadi biasanya dari jurnal-jurnal interferon dan glutamer asetat tetap diberikan, tapi untuk yang lain biasanya kita eh, lakukan adjusting, ya, dan kita eh, biasanya bicarakan dulu dengan ahli neurologi. Slide. Ini saya rasa sudah dibicarakan tadi ya. Eh, kita lewat saja slide. Bagaimana dengan kontrasepsi? Pada beberapa jurnal memang dengan MS ini eh, sekitar 56% eh, pasien-pasien dengan MS itu merubah rencana reproduksinya ya dan 14% dikatakan eh, memutuskan untuk tidak memiliki anak gitu. Padahal sebetulnya tidak berhubungan ya dalam artian eh, bahkan eh, kehamilan itu terjadi setelah MS-nya terdiagnostik ya. Dan justru pada saat kehamilan pada trimester 2 atau trimester 3 itu adalah fase lagi enak-enaknya, justru nggak jarang sekali yang relapse gitu. Nah, ini bagaimana mengatur eh, menjarangkan kehamilan pada MS. Tidak ada perbedaan yang bermakna dan memang sama saja. Cuman kita pada saat memberikan obat-obatan hormonal, termasuk KB hormonal, itu kita harus hati-hati gitu ya. Itu diperlukan konsultasi lebih lanjut dengan dokter SPOG bagaimana cara pemberian kontrasepsi termasuk kontrasepsi oral ya, pil KB itu. Kalau mengenai yang IUD ya dan kontrasepsi yang lain, saya rasa tidak ada perbedaan. Slide. Dan saat ini juga menjadi isu juga, yaitu multiple sclerosis. Biasanya di em, Eropa bagian utara itu sering menjadi isu adalah ART, Assisted Reproductive Technology. Amankah dilakukan program kehamilan dengan bantuan, yaitu inseminasi ataupun bayi tabung.
Ya, jadi ART sendiri atau Assisted Reproductive Technology itu dianggap aman dan bermanfaat bagi pasien MS. Dan idealnya penderita MS harus memulai em, biasanya em, dengan dosis efektif yang minimum. Biasanya dokter akan menilai, mengevaluasi dulu eh, reproduksinya seperti apa ya. Biasanya ada pemeriksaan-pemeriksaan pendukung ya seperti USG transvaginal, kemudian laboratorium dari hormon baseline hormon reproduksinya ya untuk menilai cadangan sel telurnya seperti apa, analisa sperma dari pasangannya maupun HSG untuk menilai eh, saluran ada tidaknya sumbatan pada saluran telur. Nah, dan biasanya pemberian obat-obatan MS juga hanya di-adjust saja dan tidak dihentikan. Slide. Nah, eh, slide. Saya rasa ini sudah di. Oke. Jadi rekomendasi eh, pada MS yang berkeinginan untuk program hamil itu biasanya kita lakukan promil alami pada yang kurang dari 35 tahun itu 1 tahun, pada yang sudah mendekati atau 35 tahun itu kita lihat 6 bulan, dan biasanya proses ART baik inseminasi atau IVF itu tidak ada perbedaan yang bermakna, hanya biasanya kita mengadjust DMT atau obat-obatan untuk MS-nya. Dan itu diperlukan konsultasi dengan dokter SPOG dan dokter neurologi. Begitupun pada lanjutannya, yaitu pada saat embrio transfer atau pada stimulasi hormon di awal. Nah, biasanya kita mengadjustnya tetap sesuai dengan program hamil biasa. Em, Kemudian untuk proses-proses selanjutnya seperti ovum pick up, embrio transfer dan lain sebagainya itu sebetulnya sama saja. Dan kemudian protokol yang di slide, protokol yang digunakan itu juga sama baik fix maupun eh, alternatif protokol yang lain. Eh, ini adalah kriopreservasi. Jadi biasanya kita melihat kondisi pada pasien-pasien MS ini bagaimana pada saat akan dilakukan transfer embrio pada siklus IVF. Apabila tidak memungkinkan, kita akan melakukan kriopreservasi dari embrionya pada saat setelah dibuahi oleh sperma. Slide. Ya, jadi dalam menangani program hamil, mempersiapkan kehamilan pada pasien MS ini atau pada umumnya bidang autoimun ini eh, dibutuhkan peranan multidisiplin dari bidang kedokteran. Nah, perencanaan keluarga yang sangat ini sangat penting sehingga eh, adjust terapi ya dan keamanan untuk kehamilan dapat dilakukan. Slide. Take home message-nya bahwa kehamilan tidak memperberat terjadinya MS dan MS juga tidak menyebabkan risiko pada kehamilan. Jadi itu merupakan good news untuk para penyintas MS yang berkeinginan untuk menjadi orang tua untuk melakukan persiapan kehamilan. Karena kondisi fisik wanita hamil pada banyak MS juga perlu dilakukan evaluasi secara multidisiplin. Pada program hamil dengan buatan, yaitu inseminasi dan bayi tabung, eh, digunakan seperti sama seperti eh, program IVF pada umumnya, yaitu dengan intrasitoplasmic sperm injection. Jadi tidak ada
dianggap sebagai penyakit menular dan lain sebagainya. Dan protokolnya pun dilakukan sesuai sama seperti program IVF, layaknya program IVF yang biasa kita lakukan pada program hamil. Saya rasa itu yang bisa saya sharing saat ini untuk teman-teman Cantika. Kita lanjut saja mungkin dengan diskusi. Terima kasih. Iya, Baik dokter, terima kasih atas penjelasannya. Sungguh sangat eh, membuka wawasan sekali ya buat khususnya saya juga penyintas autoimun gitu. Jadi tahu bahwa ternyata resikonya itu tidak ada untuk multiple sclerosis. Bahkan ketika mungkin saya hamil nanti kondisinya bisa perbaikan yang rawan itu ketika sudah melahirkan ya dok, seperti itu ya. Baik, kita langsung aja ke sesi pertanyaannya. Di sini ada pertanyaan dari Mifta Mirta, dok. Dokter Rima izin bertanya, jika ingin hamil, apakah harus dalam kondisi remisi terlebih dahulu ya? Jika misalnya masih rutin konsumsi steroid dan imunosupresan, apakah aman untuk hamil? Nah, iya ini dok, sering jadi apa ya dilema untuk kita, apakah ketika kita akan merencanakan kehamilan tuh imunosupresannya di stop dulu nih, perlu di stop dulu ataukah nggak apa-apa masih lanjut gitu dok? Iya. Jadi dari beberapa jurnal yang dibaca memang untuk interferon sama GA itu biasanya diteruskan teh imunomodulator. Cuman memang untuk DMT yang lain ya itu kan banyak sekali ya obat-obatannya. Prednisolon boleh diberikan teh. Itu tentu saja dosisnya kita akan adjust. Dan biasanya saya pun menentukan dosisnya biasanya bersama dengan dokter Anye atau neurolog yang lain ya gitu. Jadi memang itu akan diatur ya. eh, Mengenai remisi dan lain sebagainya itu nanti pasti kita akan atur pokoknya bilang bahwa oh saya mau program hamil pasti itu kita akan adjust begitu terapinya bukan artinya obatnya sama sekali dihentikan tidak tapi pasti akan kita tentukan kira-kira obat mana yang masih harus dikonsumsi untuk keamanan juga ya pada saat nanti betulan hamil begitu dan pada beberapa jurnal memang eh, di jurnal ada satu jurnal yang bilang bahwa memang risiko abortus itu 1,6 kali lebih besar pada MS begitu ya. Tapi kan itu belum tentu juga, tidak signifikan juga datanya. Katanya mengatakan seperti itu karena belum tentu karena MS-nya. Tapi juga bisa karena pada saat epigenetik itu berubah, di mana urutan-urutan DNA-nya itu tetap, tapi ada ekspresi gen yang berubah, itu juga bisa menyebabkan terjadinya abortus. Jadi memang banyak jurnal yang menyatakan, tapi mereka juga menyatakan sendiri bahwa tidak signifikan begitu, bahwa eh, ketika kita melakukan program hamil akan terjadi risiko keguguran. Begitu. Jadi terapinya tidak sama sekali dihentikan, ada beberapa terapi yang harus dilakukan, tapi mungkin dosisnya di-adjust dan akan dipilihkan oleh dokter neurolog dan dokter obgyn apa saja yang bisa diberikan dan apa saja yang pada saat itu harus dihentikan untuk kebaikan dari janinnya. Oke baik dok, sudah terjawab ya pertanyaannya ternyata. Dikonsulkan dulu ke dokternya baiknya karena nanti obatnya akan di-adjust oleh dokter yang menangani seperti itu. Nah ada nih masih apa cukup waktu dok. Jadi ada satu pertanyaan lagi. Izin bertanya dokter Rima, apakah autoimun menyebabkan HIT kita tidak teratur? Saya bertahun-tahun tidak haid setelah hamil 3 tahun. Lalu pun tidak mengalami nifas. Saat saya hamil, saya mengidap Grape disease. Ini autoimunnya Grape ya, yang menyerang Tiroid ya tiroid Teh ya. dan MS katanya dok. Gitu. Jadi haidnya tidak teratur. Eh, Jawab Kalau ini saya dok. mungkin lihatnya harus evaluasi dulu ya Teh ya. Ini kenapa tidak haid 3 tahunnya tuh seperti apa gitu. Jadi biasanya nanti kita akan cek gitu ya, eh, lakukan pemeriksaan fisik, anamnesis, kemudian pemeriksaan USG transvaginal begitu, dan ada pemeriksaan pendukung juga seperti pemeriksaan hormon. Mungkin kalau Graves' disease ke arah tiroid ya teh ya gitu. Jadi dan apabila dibelikan ketika sudah ada hasilnya biasanya saya bekerja sama dengan rekan saya yang penyakit dalam juga ya gitu. Bagaimana nih em, apa supaya haidnya bisa teratur lagi. Jadi saran saya buat tetehnya atau kakaknya mungkin sebaiknya segera kontrol ya
teh gitu. Supaya ini bisa dievaluasi kenapa tidak haidnya itu seperti apa gitu. Memang pada 6 bulan pertama pada saat menyusui apalagi menyusuinya eksklusif itu memang wajar-wajar aja nggak haid gitu ya. Karena kan pada saat itu kita mengenal adanya laktasi amenorrhea method. Artinya sebenarnya ketika kita menyusui secara eksklusif atau kalau di daerah saya ini namanya ngeknyong. Begitu bayinya nangis disusuin, bayinya nangis disusuin. Nah, itu akan dari isapan bayi itu akan memberikan sinyal ke otak ya pada hipotalamus posterior. Kemudian dia mengeluarkan hormon prolaktin, di mana hormon prolaktin ini akan menyebabkan kontraksi pada rahim dan juga mencegah untuk terjadinya kehamilan. Jadi memang sebetulnya kita sudah KB secara alami gitu ya. Jadi memang wajar. Tapi kalau misalnya jangkanya udah lebih dari 1 tahun nggak haid sama sekali, nah itu harus dicek gitu. Apakah memang ini ada ketidakseimbangan hormonal sehingga tidak bisa haid atau ada hal-hal yang lain. Jadi saran saya eh, segeralah evaluasi. Baik dokter, terima kasih atas jawabannya. Jadi baiknya memang harus segera dikonsulkan ke dokter ya, agar bisa diketahui penyebabnya apa gitu. Terima kasih dokter atas materi yang telah diberikan, juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab. Kita langsung masuk ke sesi selanjutnya aja ya. Terima kasih dokter. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung sesi pemaparan materi. Hari ini terlihat banyak juga para narasumber kita yang luar biasa ya, ada Dr. Angelia dan juga Dr. Rima atas wawasan yang begitu bermakna untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan bisa jadi bekal dan penguat untuk kita semua, khususnya para penyintas MS. Saya Puji pamit sebagai narasumber. Sekarang saya kembalikan acara kepada MC. Untuk melanjutkan ke sesi selanjutnya, silakan Kesanti. Terima kasih kepada moderator Puji Fauzia dan para narasumber atas pemaparan yang luar biasa sekali ya. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang baru dan bisa mengambil hikmah dari narasumber sharing story tadi yang disampaikan oleh Tevika. Kita lanjutkan dengan video yang sangat menyentuh hati, yaitu tentang video yang menceritakan bagaimana penyintas multiple sclerosis memberikan dukungan dan harapan para penyintas. Silahkan kita saksikan. Happy World Multiple Sclerosis Day 2025. MS telah mengajarkan aku arti lain dari kuat, sabar, dan berjuang untuk menggapai sebuah harapan. Walaupun sekarang aku memakai kursi roda, aku tetap bisa melangkah dengan caraku sendiri. Jadi versi terbaik diriku. Terus bersemangat, terus berdaya, dan terus berkarya dengan keterbatasannya kondisi tubuh kita. Aku layak dicinta. Kalau sakit kita harus tetap optimis bahwa semuanya akan baik-baik saja. Mudah dan sungguh melimpah. Setelah saya bertemu dengan orang-orang hebat pejuang MS lainnya, saya merasa lebih bersemangat, saya merasa lebih kuat, dan saya memilih untuk melanjutkan hidup dengan semangat. Ada tanpa aku minta. Walaupun mengidap MS, kita tetap harus jaga semangat. Berangkat sakal baik sama Allah. Bismillah. Multiple sclerosis bukanlah akhir, melainkan awal dari cerita tentang keberanian, tentang tubuh yang rapuh namun jiwa yang teguh, tentang harapan yang tak pernah padam meski badai datang. Jalan-jalan ke tepi laut, jangan lupa memetik kerang. Jangan putus asa, janganlah takut, terus hidup, teruslah berjuang. Lupa tak harus selalu terlihat. Multiple sclerosis memang sudah sangat berat. Tapi kita harus tetap berjalan. Walaupun perlahan, walaupun terhenti, kita harus terus berjalan. Together, we are stronger. Hidup ini terasa sungguh sempurna. Semua ada tanpa aku minta.
Wah, Masya Allah, luar biasa ya ketika kita sudah ada di titik penerimaan dan bergabung bersama sebuah komunitas, tentunya sesuatu itu kita bisa lewati bersama dengan penuh semangat. Baik, sekarang waktunya sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu sesi kuis berhadiah. Para peserta bisa masuk link kuis yang sudah di-share oleh operator di kolom komentar, diisi dengan nama peserta sesuai dengan pendaftaran. Bagi yang namanya tidak terdeteksi atau tidak sesuai dengan peserta nama pendaftaran, jika memenangkan hadiah itu maka akan gugur atau didiskualifikasi. Silakan mulai join. Ayo, masih ada yang mau join? Sudah cukup? Tidak ada yang mau join lagi? Siapkan jari kalian, fokus, dan cepat tanggap. Akan ada hadiah menarik yang menunggu para sobat imun. Operator, bisa dipersiapkan untuk memulai. 3, 2, 1, mulai.
kepada saudari Sabrina dan Mursida, kita langsung dijawab. Tolong semuanya untuk segera diselesaikan kuisnya ya, agar kemunculan pemenang bisa segera dilihat. Baik, untuk operator yang belum selesai menjawab bisa didiskualifikasi saja karena waktunya sudah habis. Baik, para pemenang giveaway, selamat kepada Saudari Uwi, lalu ada Mifta Mirta Nofri dan Dewi. Nanti para pemenang kita hubungi ya oleh panitia dengan nomor admin Cantik-Cantik Autoimun sesuai dengan grup WA di webinar. Jika ada nomor lain yang menghubungi, itu bukan panitia dan kami tidak memungut biaya dan semuanya gratis atau free. Untuk pemenang giveaway melalui platform Instagram jatuh kepada Sabrina Andriani. Saudari Sabrina Andriani bisa menghubungi panitia atau nanti menunggu panitia menghubungi Saudari Sabrina. Yang belum dapat, jangan kecewa. Mudah-mudahan ada rezeki lain dan kita bisa bertemu di acara yang lain. Selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Silakan operator dan para peserta webinar atau Sobat Imun diharapkan membuka open kamera kembali untuk sesi dokumentasi terakhir. Mari kita abadikan momen ini bersama dalam foto virtual 3, 2, 1. Sekali lagi, operator bisa geser. 3, 2, 1. Sekali lagi pengambilan.
3, 2, 1. Smile. Baik, terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini, PT Merck Indonesia, para narasumber, perwakilan dari Yayasan Multiple Sclerosis Indonesia, sahabat MS, tim panitia C2A, dan tentunya Sobat Imun yang luar biasa sekali. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Tetap semangat, tetap berdaya, karena kita tidak sendiri. Together, we are stronger. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.